Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Teman-teman sekalian, insyaallah ini lanjutan ya dari video sebelumnya. Di sini kita langsung lihat ya pembelajaran yang kelima pada halaman 34. Ya, di situ ada materi tentang lagu bertangga nada mayor ya. Dan minor. Ini kita lewati ya, tidak kita bahas. Nah, sekarang kita langsung ke halaman 38. Nah, di situ ada teks tentang manfaat kesehatan bagi manusia. Yuk kita bahas bersama-sama. Ya, yang ayo membaca halaman 38. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, sekarang manfaat kesehatan secara langsung. Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung. Di antaranya, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa ada gangguan. Nah, di antaranya manfaat kesehatan secara langsung yang dapat kita nikmati adalah mengurangi pengeluaran. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya, seandainya kita sakit, yang terjadi apa? Kita pergi ke puskesmas atau ke dokter. Ya, dari puskesmas rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita butuh apa? Membayar ya, baik obatnya, dokternya. Kalau dirawat kita bayar perawatannya. Kalau ke dokter juga kita bayar ya, bayar untuk dokternya, untuk resep obatnya dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat kesehatan secara langsung dari kesehatan bagi manusia yaitu menambah pemasukan ya. Jadi jika tubuh kita dalam keadaan sehat ya, tentu kita dapat bekerja dengan baik ya, dengan tubuh yang segar, yang bugar. Tentu dengan tubuh yang kuat ya, tubuh yang sehat ini kita bisa bekerja dengan semaksimal mungkin sehingga akan menambah pemasukan kita dibandingkan ketika sedang sakit ya. Kalau sakit biasanya kerjanya ya kurang semangat ya dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini bisa menghemat waktu. Ya. Ini disebabkan karena banyaknya kegiatan yang tertunda seandainya kita sakit. Ya jelas ya, kalau kita sakit, ada pekerjaan, maka kita tunda dulu ya. Kita ingin berobat ya, setelah berobat ada masanya recovery ya, pemulihan. Itu butuh waktu ya, sehingga banyak waktu kita yang istilahnya berkurang ya, terbuang, yang seharusnya waktu itu bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena sakit, maka waktu itu berkurang. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat kesehatan secara tidak langsung. Nah, manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya yaitu dapat menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif, perbuatan yang baik. Selain itu, ada beberapa manfaat yang lain. Di antaranya, yang pertama, yaitu peluang untuk sukses. Ya, jadi sukses itu bisa kita peroleh jika ada dukungan kesehatan dalam tubuh kita. Karena sukses itu pasti membutuhkan namanya kegiatan. Dan kegiatan itu ada hubungannya dengan tubuh kita. Tubuh kita kalau misalkan sakit, maka yang terjadi apa? Yang terjadi terganggunya proses kita dalam meraih kesuksesan. Yang kedua, ya ini tabungan masa depan. Ya, Masya Allah ya. Dengan sehat kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Jadi bisa dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, menginfakkan harta kita ya, atau kita bersedekah ya dengan tenaga kita membantu orang berbagai macam ya.
berbagai macam kebaikan yang bisa kita tabung untuk masa depan kita. Kemudian kesempatan untuk berbagi kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama untuk berbuat pahala. Iya ya, kalau tubuh kita sehat, ya kita bisa berinteraksi dengan orang lain, membantu orang lain, berbagi. Namun jika sakit, ya kita istirahat, ya kita tidak bisa melakukan aktivitas ya dengan orang lain. Lagi zaman sekarang sedang COVID. Ya lebih baik kita istirahat terlebih dahulu ya, agar tubuh kita bisa sehat dan kita bisa beraktivitas kembali. Ya. Nah, kemudian pada halaman 40, nah ini sebenarnya ada macam-macam pantun ya. Di sini ada pantun jenaka ya. Namun kita akan bahas lagi ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengenal pantun jenaka, nasihat, teka-teki dan kiasan agar kita lebih kuat lagi ya. Kalau di buku ini ada hanya pantun jenaka saja ya. Gak apa-apa ya. Yuk. Pantun jenaka yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, lihat lampu di atas tiang, di bawahnya gerobak ronde. Adik kecil tertawa riang, lihat kakak memakai konde. Ya. Nah, atau di sini. Ya, pada halaman 40. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Nah, ini salah satu contoh pantun jenaka. Nah, kemudian ada lagi yaitu tentang pantun nasihat. Ya, tidak apa-apa ya, kita hanya murojaah. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat, moral, budi pekerti dan lain-lain. Contohnya, anak ayam jatuh ke rawa, ditolong kawanan rusa. Kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. Ya, ini nasihat ya, agar kita selalu ingat ya pada orang tua. Karena orang tua itu kasih sayang tidak akan pernah pudar ya sampai dia wafat baru ya sudah tidak ada lagi kasih sayang orang tua karena sudah wafat. Kemudian pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan pendengaran atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki pantun tersebut. Nah, contohnya ini. Jikalau Tuan tajuk cendana, ambil gantang, jemurkan pala. Jikalau Tuan arif bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Ya, apa ya? Nah, sebelumnya sudah kita pernah bahas ya, yaitu hewan gajah. Kemudian pantun kiasan. Nah, pantun kiasan adalah pantun yang berisi kiasan, biasa untuk menyampaikan satu hal secara tersirat. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk makin jadi. Ya, ini ada pesan yang tersirat ya. Maksudnya kita hidup itu seperti padi, karena padi itu semakin banyak, semakin berisi, maka semakin nunduk. Nah, sama kita juga semakin kita banyak ilmu ya atau banyak harta, hendaknya kita semakin tawadhu ya, banyak ilmu lah di sini ya, banyak ilmu, hendaknya kita semakin tawadhu ya terhadap orang. Ini rendah hati ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Ya, mungkin saja deh Pak Indra. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.